Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Septiani Triwahyuni, Dwi Jembar Sri Wilujeng, Sakib Fatur Rahman, Ahmad Faisal Darajat, dan Adnal Septiana. Pada kesempatan ini, kami memperoleh kesempatan untuk menyampaikan hasil tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan topik digitalisasi UMKM tradisional dan kuliner lokal yang berjudul Batagor Abah. Laporan yang kami susun merupakan implementasi materi yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya mengenai penerapan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer dalam melakukan analisis, evaluasi, serta pemberian rekomendasi terhadap sebuah sistem. Tugas ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang diampu oleh Bapak Rudi Hartono, Eskom Mkom. Selanjutnya, izinkan kami memaparkan hasil analisis dan pembahasan yang telah kami lakukan. Semoga penyampaian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses serta hasil yang kami peroleh. Terima kasih. Next. Pendahuluan. Batagor Abah merupakan UMKM kuliner tradisional yang telah beroperasi selama kurang lebih 5 tahun di kawasan Gerbang Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, usaha ini tuh masih menjalankan proses bisnis secara konvensional, sehingga diperlakukan solusi digital yang sederhana dan mudah digunakan. Next. Nah, latar belakangnya itu, digitalisasi UMKM menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pemasaran. Namun, pemilik Batagor Abah memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi, sehingga sistem yang dirancang harus sederhana dan mudah dipahami. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan membacakan tujuannya. Yang pertama, membantu pencatatan transaksi harian, mengurangi risiko pesanan fiktif, memperluas promosi melalui website, meningkatkan kemudahan pengelolaan usaha. Lalu di sini saya akan menjelaskan metodologi desain. Proyek ini menggunakan metode design thinking untuk memastikan solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap tahapan dilakukan secara berurutan, mulai dari identifikasi masalah hingga pengujian sistem. Terdapat ada 5 tahapan, yaitu empati, melakukan wawancara dengan pemilik Batagor Abah, define, menentukan permasalahan utama, yang ketiga edit, menentukan solusi dan fitur, yang keempat prototype, membuat website dan dashboard, yang kelima tes, melakukan usability testing dan SUS. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Ada solusi desain. Solusi desain yang dikembangkan berupa website, pemesanan online, dan panel admin pembukuan. Sistem dirancang agar dapat digunakan untuk mudah tanpa menunggu aktivitas pemilik saat melayani pelanggan di lapak. Next. Di sini ada fitur website yang terdiri dari 4. 1. Landing page informatif. 2. Daftar menu dan harga. 3. Pemesanan melalui WhatsApp. 4. Pembayaran DP menggunakan kris. Dan ada fitur admin terdiri dari 4 juga. 1. Dashboard. 2. Catat penjualan. 3. Pendapatan harian. 4. Laporan untung dan rugi. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem dari Batagor Abah. Secara umum, sistem ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu website publik dan panel admin. Website publik digunakan untuk pelanggan untuk melihat menu dan melakukan pemesanan. Sedangkan panel admin digunakan oleh pemilik usaha untuk mengelola transaksi, melihat laporan, dan menentukan pendapat. Next. Pada sistem ini terdapat 2 alur utama, yaitu alur pembeli dan alur admin. Untuk alur pembeli, pertama pelanggan
mengakses website. Setelah itu, pelanggan dapat menghubungi penjual melalui WhatsApp untuk melakukan pemesanan, kemudian membayar uang DP. Setelah pembayaran dilakukan, pemesanan akan diproses. Sedangkan untuk alur admin terlebih dahulu melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil login, admin dapat mengelola transaksi, melihat laporan, serta memantau pendapatan usaha dari Batagor Abah. Next. Baik, izin melanjutkan. Untuk desain visual, kami menggunakan konsep modern namun tetap sederhana. Kami memilih warna krem dan coklat karena ingin memberikan kesan hangat, sekaligus mempresentasikan identitas UMKM kuliner tradisional. Tujuannya agar tampilan nyaman dilihat namun tetap mencerminkan karakter produk. Website ini menggunakan 3 warna utama, yaitu krem, coklat, dan biru. Font yang digunakan adalah Jakarta Sans, yang agar mudah dibaca. Selain itu, website ini juga responsif sehingga tampilan menyesuaikan perangkat. Untuk komponennya terdapat navbar, hero section, kartu produk, dashboard admin, dan halaman testimonial. Pada tahap awal, kami membuat wireframe atau low fidelity untuk menentukan tata letak halaman tanpa memikirkan warna. Setelah alur dianggap sesuai, kami mengembangkan menjadi high fidelity yang sudah menggunakan warna, gambar, produk, serta identitas visual. Pengujian dilakukan menggunakan metode heuristic evaluation dan sistem usability scale atau SUS untuk mengetahui tingkat kemudahan pengguna sistem yang telah dikembangkan. Pengujian dilakukan terhadap 20 responden. Berdasarkan perhitungan sistem usability scale, diperoleh nilai 75,25 yang termasuk kategori good dengan grade C. Artinya website sudah layak digunakan. Namun, dari hasil evaluasi masih ditemukan beberapa masukan seperti belum adanya bug, beberapa tombol perlu diperjelas, dan informasi keuangan perlu ditambahkan, serta fitur penjualan masih dapat dikembangkan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, secara kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan pengujian, website Batagor Abah berhasil membantu proses digitalisasi UMKM dengan menyediakan sistem pemesanan dan pembukuan yang sederhana, efektif, dan mudah digunakan. Next. Baik, demikian pemaparan hasil tugas ujian akhir semester dari kelompok 3 dengan judul Batagor Abah pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Melalui penyusunan tugas ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan konsep dan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer, khususnya dalam mengevaluasi antarmuka, mengidentifikasi permasalahan kegunaan, yaitu usability, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang berorientasi pada pengalaman pengguna atau user experience. Kami menyadari bahwa hasil yang kami sajikan masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk pengembangan di masa mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, waktu, serta kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.